Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello smart student, how are you today? Welcome in our computer class. To continue our lesson, please check this out. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Ibu harap anak-anak ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita. Oke anak-anak ibu, di pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi yang baru, yaitu materi pembelajaran kita tentang perangkat lunak atau software. Baik anak-anak ibu, yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dari sebuah perangkat lunak atau software. Perangkat lunak atau software adalah suatu perangkat yang berisi serangkaian instruksi, program, prosedur, dan aktivitas-aktivitas pengolahan perintah pada suatu sistem komputer. Hardware komputer akan hidup dan memiliki fungsi jika digunakan bersama-sama dengan softwarenya. Jadi kalau tidak berbarengan antara hardware dengan software bekerjanya, maka tidak ada fungsinya, nak. Jika hanya software aja atau hardware aja. Oke, secara umum, fungsi dari perangkat lunak komputer yang paling utama adalah pertama, melakukan aktivitas bersama-sama dengan hardware. Kedua, menyediakan segala sumber daya yang bisa digunakan pada sebuah komputer. Ketiga, bertindak sebagai perantara antara pengguna atau user dengan perangkat keras atau hardware untuk melakukan aktivitas pengolahan data. Nah, di sini kita akan bahas tentang kategori software. Software menurut kelompok fungsinya itu ada 3, sistem operasi, program aplikasi, dan bahasa pemrograman. Oke, yang pertama anak-anak ibu kita akan membahas tentang operating system atau sistem operasi, yaitu perangkat lunak yang berfungsi melakukan operasi yang mengurusi tentang segala aktivitas komputer seperti pendukung operasi sistem, aplikasi, dan mengendalikan semua perangkat komputer agar dapat berjalan selaras dengan fungsinya. Operating system itu mengontrol semua sumber daya komputer. Sistem operasi dapat dikatakan sebagai sebuah program yang dapat melakukan pengaturan serta pengontrolan terhadap eksekusi program-program aplikasi dengan tujuan agar dapat digunakan sebagai penghubung. Sistem operasi memberikan semua kebutuhan manusia agar dapat melakukan interaksi dengan sistem komputer. Ini yang sering kita gunakan yaitu Windows, Linux, macOS. Oleh karena itu, komputer tidak akan dapat berfungsi dan beroperasi tanpa adanya sistem operasi. Ini anak contoh-contohnya ya, BlackBerry, Linux, Android, Symbian OS, Unix. Nah, pembahasan yang kedua yaitu software application atau perangkat lunak aplikasi, yaitu software program yang memiliki aktivitas pemrosesan perintah yang diperlukan untuk melaksanakan permintaan pengguna dengan tujuan tertentu. Program aplikasi merupakan suatu program komputer yang siap digunakan atau siap pakai untuk mengolah data. Software aplikasi terdiri dari program aplikasi, program paket atau paket aplikasi, program utility, game atau entertainment. Ini contohnya ada Microsoft Office, Adobe Photoshop, CorelDRAW, AutoCAD. Nah, Microsoft Office nanti terdiri dari itu ada Word, Excel, PowerPoint, Access. Ini contohnya ya anak-anak ibu ya, bisa dilihat di gambarnya. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu tadi language program atau bahasa pemrograman. Adalah bahasa yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi dengan komputer.
Karena komputer memiliki bahasa sendiri, maka komputer tidak akan merespons selain menggunakan bahasa pemrograman. Language program ini contohnya ada PHP, Java, Visual Basic, dan lain-lain. Demikian penjelasan dari Ibu. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.